Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengatakan dukungan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN Erick Thohir kepada pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperkuat peluang paslon nomor urut 02 menang sekali putaran di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Jadi salah satu variabel penting atau dinamika baru dalam Pilpres 2024 ini adalah turun gunungnya Erick Thohir mendukung pasangan Prabowo Gibran, ujar Kodari dalam keterangannya, Rabu, 24 Januari 2024. Kodari menyebut, dukungan Erick Thohir yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, kepada Prabowo Gibran ini terlihat melalui 4 peristiwa penting. Pertama, ketika Erick menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu, 21 November 2023, dan menyatakan secara resmi dukungannya kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024, ucap dia. Kedua, lanjut Kodari, kehadiran Erick Thohir secara langsung mendampingi Prabowo Gibran saat debat Cawapres kedua yang diselenggarakan KPU di Jakarta Convention Center, GSC, Senayan, Jakarta. Ketiga, kata dia, Erick Thohir secara khusus memfasilitasi pertemuan relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat, ETAS. Pada pertemuan itu, relawan ETA secara resmi memberikan dukungannya kepada Prabowo Gibran menang sekali putaran di Pilpres 2024. Erick Thohir mempertemukan Pak Prabowo dengan jaringan alumni Amerika Serikat, yang sebagian besar merupakan pengusaha besar di Indonesia. Kemudian juga yang keempat adalah bergeraknya jaringan Erick Thohir di seluruh wilayah Indonesia untuk memenangkan Prabowo Gibran. Papar Kodari. Kodari menyampaikan 2 variabel kunci Erick Thohir yang dapat menjadi game changer kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran di Pilpres 2024. Variabel pertama, kata dia, faktor individu Erick Thohir sebagai tokoh populer dan dikenal luas di kalangan masyarakat serta memiliki elektabilitas tinggi. Selain itu, Erick juga memiliki banyak pengikut yang telah dibina lama di seluruh Indonesia. Nah, Pak Erick ini merupakan game changer ya. Menurut saya dalam konteks apakah Pilpres kali putaran bisa terwujud atau tidak. Karena Pak Erick secara pribadi punya popularitas yang tinggi, ucap Kodari. Kita lihat survei-survei calon wakil presiden, sebelum penetapan calon presiden dan calon wakil presiden itu salah satu yang tertinggi. Bahkan di beberapa survei yang paling tinggi. Dia ini punya pendukung, punya fans yang mendukung Erick baik karena prestasinya sebagai Menteri BUMN dan membawa BUMN untung. Dia menambahkan, Kodari menyebut Erick Thohir memiliki pengaruh besar dan jaringan luas karena berkontribusi nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat dan olahraga nasional, khususnya sepak bola tanah air. Kodari menjabarkan, Erick Thohir tercatat menjabat Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, Lapesdam NU, menjadi anggota kehormatan Banser, serta dipercaya menjadi Ketua Umum PSSI. Sebagai tokoh yang punya afiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dengan GP Ansor, menjadi Ketua Panitia 1 Abad NU, kemudian juga tokoh yang punya jaringan dan basis di Sumatera bagian selatan dan juga ketum PSSI ya. Notabenenya kolam suara yang sangat besar 70% penggemar sepak bola Indonesia, ucapnya. Lebih lanjut Kodari mengatakan, Erick Thohir mempunyai jaringan sosial dan basis massa yang konkret. Hal itu dapat memberikan kontribusi besar bagi suara Prabowo Gibran yang berpotensi mendorong terwujudnya Pilpres 2024 berjalan sekali putaran. Yang kedua, beliau punya jaringan yang nyata yang konkret, punya relawan. Saya kira salah satu di antara sedikit tokoh yang punya relawan yang sudah bekerja lama di Indonesia di berbagai wilayah. Mereka ini yang sekarang bergerak dan bisa bergerak untuk mengumpulkan suara bagi pasangan Prabowo Gibran, terang dia. Jadi saya kira sekali lagi Erick Thohir ini merupakan tokoh yang sangat penting dan menentukan dalam tercapai atau tidaknya gerakan sekali putaran. Tercapai atau tidaknya kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran, karena dia punya popularitas pribadi dan punya jaringan yang sangat luas baik di kalangan elit maupun di kalangan grassroots, jelas Kodari.